Indramayu ATV kabar hari ini tahun 2022. Menurut cerita dari para sesepuh desa bahwa pada zaman dahulu saat desa Sumbon masih berupa hutan belantara, hiduplah seorang perempuan di tepi sungai Sampang Cilalanang di pinggiran hutan yang bernama Nyi Mengol. Pada suatu hari, lewatlah seorang laki-laki dari Cirebon yang akan sedang menjalankan tugas berkunjung ke daerah Karawang. Ia melihat kecantikan dan kesopanan Nyi Mengol. Akhirnya laki-laki ini jatuh hati dan menikahinya. Pada saat Nyi Mengol sedang mengandung usia 2 bulan, suaminya merasa tugas yang diembannya belum selesai dan pamit hendak melanjutkan perjalanannya ke Karawang. Pada saat Nyi Mengol sedang mengandung sebelum keberangkatan, ia berpesan pada Nyi Mengol untuk menjaga dan merawat bayi dalam kandungannya tersebut dan menitipkan sebilah keris serta jubah agar diserahkan kepada anak dalam kandungan tersebut ketika dewasa. Jaka Sumbon tumbuh menjadi pemuda yang gagah, rajin bekerja tanpa bermalas-malas, sangat berbakti pada sang ibu dan rajin beribadah. Di suatu hari ketika Jaka Sumbon sedang beristirahat, dia memperhatikan dan mengamati gundukan tanah yang membuatnya penasaran. Jaka Sumbon pun membongkar kuburan itu dan menemukan sebilah keris serta jubah usang. Ia pun menunjukkan dan menanyakan hasil temuannya itu pada ibunya. Nyi Mengol menjelaskan bahwa dua benda tersebut merupakan peninggalan dari bapaknya serta menceritakan semuanya. Setelah mendengar kisah dari sang ibu, Jaka Sumbon memohon kepada ibunya untuk diizinkan mencari sang ayah dengan berbekal keris dan jubah tadi, dan sang ibu pun mengizinkannya. Lalu Jaka Sumbon pergi menuju Cirebon dan berjumpa dengan Perawan Sunti dan menanyakan siapakah pemilik keris dan jubah yang ia bawa ini. Perawan Sunti yang ternyata adalah ibunya sendiri memberi petunjuk bahwa orang yang dicarinya sekarang sedang di daerah Dermayu. Jaka Sumbon pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke Dermayu dan mencari bapaknya. Sesampainya di daerah Dermayu, Jaka Sumbon bertemu dengan seorang pinangeran dan menceritakan semua kisah yang diceritakan oleh ibunya di depan orang banyak dengan menunjukkan keris dan jubah peninggalan ayahnya. Sang pinangeran terpaku mendengarnya. Ternyata pinangeran itu adalah bapaknya, tapi sang pinangeran ingin menguji anaknya dengan bertanding laga. Terjadilah pertarungan sampai ke tepi sungai Sampang Cilalanang. Dalam pertarungan tersebut Jaka Sumbon menusukkan keris ke pinangeran, namun sang pinangeran ternyata benar-benar sakti sehingga keris di tangan Jaka Sumbon patah dan jubah yang dipakai robek. Jaka Sumbon kesal dan kedua benda tersebut kemudian dilemparkan ke arah tempat tinggal Nyi Mengol dan ia pergi entah kemana. Konon kabarnya keris yang dilemparkan tadi melayang-layang sampai jatuh di sebuah kubangan dan menjadi ikan delek atau ikan gabus, sehingga tempat itu dinamai Desa Kedukan Gabus. Sementara jubahnya terlempar ke arah timur laut sungai Sampang dan terjatuh menjadi sebuah gundukan tanah hingga menjadi rumput. Tempat tersebut kemudian dinamai Desa Suket Baju. Hingga saat ini bekas kediaman Jaka Sumbon disebut Blok Sumbon dan menjadi Desa Sumbon. Sebagian warganya di 3 desa itu masih berkeyakinan bahwa jika mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim, Sumbon, maka bisa bekerja seperti Jaka Sumbon, yaitu cepat, tepat, kuat, dan mendapatkan hasil yang optimal. Makna filosofis. Pertama, makna pelaksanaan tradisi sedekah bumi sebagai bentuk ungkapan syukur warga desa kepada Allah SWT dapat terlihat melalui sedekah yang mereka bagi-bagikan antar sesama warga dengan makanan yang dibawa atau yang ada dalam jampana. Sedekah bumi berawal dari Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan menggunakan perantara wayang kulit. Sedekah bumi merupakan sebuah upacara atau tradisi sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang telah didapat. Tradisi ini dilakukan dengan cara makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk kebersamaan. Sedekah bumi merupakan sebuah upacara atau tradisi sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang telah didapat. Tradisi ini dilakukan dengan cara makan bersama. Indramayu AATV mengabarkan gelar acara kegiatan karnaval di Desa Sumbon. Blok Sumbon 1 telah mengadakan kegiatan karnaval dalam rangka yang mengetengahkan
Beberapa kora kesenian tradisional Jawa dan iringan pawai antar RT 1-12 ujarnya momentum acara ini dihadiri oleh Kulu Haji Tarjo dan tokoh masyarakat dan Pembes dan Koramil dan Kapolsek Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan alhamdulillah acara ini berjalan aman dan nyaman. AATV Indramayu melaporkan. ATV tenang Pak. Mancing ATV. Jalan maju. Orang kelingan apa kelingan baik tapi apa Seiring perkembangan zaman serta perubahan teknologi, sebelumnya penyampaian informasi hanya menggunakan sebuah kertas koran dan saat ini beralih ke jaringan internet. Tujuannya supaya akses informasi bisa menjadi cepat dibaca. Terima kasih sebelumnya Anda menekan tombol subscribe-nya dan